Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama saya Ade Apriliani dari Universitas Bina Sarana Informatika jurusan Manajemen semester 2. Nah, kalau kemarin kita udah membahas mengenai sistem dan ketentuan perpajakan, kali ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21 dan cara perhitungannya. Oke, langsung aja ya kita mulai. Definisi PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi pajak di dalam negeri. Nah, di sini kita punya nih yang namanya penghasilan bruto. Di penghasilan bruto dalam menghitung PPh pasal 21 akan ada yang namanya penghasilan bruto, pertambahan penghasilan bruto, pengurangan penghasilan bruto, lalu ada PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak, dan ada juga PKP penghasilan kena pajak, dan yang terakhir ada tarif pajak. Yang pertama ada penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini apa saja sih? Nah, jika kamu seorang pegawai swasta maupun negeri, kamu pasti nanti punya gaji pokok. Nah, gaji ini yang disebut dengan penghasilan bruto atau tunjangan. Yang kedua ada penambah penghasilan bruto. Pertama, ada penghasilan tidak rutin, yaitu ada bonus, ada lembur, dan THR. Tentu dong itu tidak rutin karena hanya di bulan-bulan tertentu saja. Dan ada premi JKK, jaminan kecelakaan kerja. Jika kalian membayar JKK ini, masuk juga ke penghasilan bruto. Lalu ada premi JKM, jaminan kematian, ada juga premi JAKES yaitu jaminan kesehatan. Lalu premi asuransi pegawai ini ditambahkan dalam penghasilan bruto juga. Ada juga tunjangan PPh 21, dan yang terakhir ada premi BPJS yang dibayarkan perusahaan. Kalau seandainya perusahaan bisa memiliki semua, berarti perusahaan yang kalian tempati adalah perusahaan yang bagus karena sudah memiliki itu semuanya. Yang ketiga, apa saja yang mengurangi penghasilan bruto? Yaitu pengurangan penghasilan bruto dalam menghitung PPh 21. Yang pertama ada biaya jabatan ini 5% dari penghasilan bruto atau maksimalnya itu 6 juta per tahun ya. Kemudian ada jaminan pensiun atau THT, tunjangan hari tua. Lalu ada biaya, maksudnya tabungan hari tua. Lalu ada biaya pensiunnya 5% dari penghasilan bruto yaitu maksimal 2,4 juta per tahun untuk penerima pensiun. Dan yang terakhir ada PTKP penghasilan tidak kena pajak. Nah, penambah penghasilan bruto ini yang tadi disebutin, yang pertama nih ada penghasilan tidak rutin yaitu diisi dengan bonus, lembur, terus THR, terus ada premi JKK juga, jaminan kecelakaan kerja, ada premi JKM, jaminan kematian. Yang keempat ada premi jaminan kesehatan, terus premi asuransi pegawai, tunjangan PPh 21, dan premi BPJS yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, untuk pengurangan penghasilan bruto, yang pertama ada biaya jabatan nih 5% penghasilan bruto atau maksimalnya 6 juta per tahun untuk karyawan tetap. Nah, yang kedua ada iuran pensiun THT atau JHT yang dibayar sendiri untuk karyawan tetap juga. Yang ketiga ada biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimal 2,4 juta per tahun. 4. PTKP penghasilan tidak kena pajak. Nah, bisa kita lihat di sini. Kalau misalnya kita ambil contoh yang warna kuning ya, PTKP pria atau wanita tidak kawin. Nah, di situ kan tertulis TK garis miring 0 sama dengan 54 juta. Ada TK garis miring 1 sama dengan 58 juta 500 ribu. Dan ada TK 2 sama dengan 63 juta, atau TK 3 sama dengan 67 juta 500 ribu. Nah, yang ataunya atau pernya itu merupakan tanggungannya. Kalau TK 1 berarti tanggungannya 1 orang, kalau TK 2 berarti tanggungannya 2 orang, tergantung dia berapa orangnya.
Selanjutnya ada tarif pajak pasal 1A. Bisa kita lihat lagi di sini. Jadi ada 0 sampai dengan 50 juta. Tarif pajak dengan NPWP 5%. Ada juga tarif pajak tanpa NPWP 6%. Terus ada lagi nih dari 50 juta sampai 250 juta sama tarif NPWP dengan NPWP-nya itu 15% dan tarif pajak tanpa NPWP-nya itu 18%. Ada lagi yang dari 250 juta sampai dengan 500 juta dikenai tarif pajak dengan NPWP 25% dan tarif pajak tanpa NPWP-nya 30%. Kalau udah di atas 500 juta, maka dikenai tarif pajak dengan NPWP-nya 30% dan tarif pajak tanpa NPWP-nya itu 36%. Nah, pengenaan tarif pasal 17A ini ayat 1, 17 ayat 1A ini berlapis nih. Misalkan ada pegawai yang gajinya 80 juta. Nah, terus maka dia masuk ke dalam tarif yang pertama dong. Kan yang pertama minimal 50 juta nih. Jadi 50 juta kenanya 5%. Nah, untuk sisanya 30 juta itu masuk ke dalam lapisan kedua yang kena tarifnya itu 15%. Untuk perhitungannya jadinya adalah 50 juta dikali 5%. Hasilnya adalah 2.500.000, sedangkan yang 30 juta dikali 15% hasilnya adalah 4.500.000. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bisa kita lihat ya. Diketahui gaji per bulannya itu 8.500.000. Nah, tunjangan per bulannya itu 3.200.000. Ada premi JKK-nya juga itu 1% per bulan 85.000 dan premi JKM-nya itu 0,3% per bulan. Sedangkan PTKP-nya itu statusnya kawin tapi tidak ada tunjangan, tidak ada tanggungan. Cara perhitungannya apa? Nih, jadi gaji 1 tahun. Tadi kan gajinya 8.500.000 dong. Berarti kalau 1 tahun tinggal kita kali aja nih ke 12. Jadi 8.500.000 dikali 12 sama dengan 102 juta ribu. Terus ada premi JKK juga nih 1 tahun. Tinggal kita kaliin aja. Tadi yang 85.000-nya dikali 12 sama dengan 1.020.000. Terus ada premi JKM 1 tahun. Sama, tinggal kita kali. Tadi kan premi JKM-nya 25.500, kita kali 12. Jadinya 306.000. Terus ada tunjangan 1 tahun, yaitu tadi kan tunjangannya 3.200.000, kita kali 12 jadi 38.400.000 karena dia kan hitungannya sudah per tahun ya. Jadi cara menghitung total penghasilan kotornya adalah gaji 1 tahun 102 juta yang tadi tambah premi JKK 1 tahun 1.020.000 ditambah premi JKM 1 tahun 306.000 ditambah tunjangan 1 tahun 38 juta. Nah, total penghasilan kotornya adalah 141.726.000. Ada lagi iuran pensiunnya 1 tahun nih 600.000. Terus iuran jaminan hari tuanya 1 tahun 2.040.000. Nah, terus ada juga biaya jabatan 1 tahun maksimalnya kan 6 juta. Nah, kalau yang tadi kita hitung itu 7 juta karena maksimalnya 6 juta, jadi kita ambilnya yang maksimalnya aja ya, 6 juta. Jadi total penghasilan bersihnya adalah 141.726.000
dikurang 600.000 dikurang 2.040.000 dikurang 6 juta sama dengan 133.086.000, dan PTKP-nya itu 58.500. Terus PKP-nya, penghasilan kena pajaknya itu dikurang. Jadi 133.086.000 dikurang 58.500 sama dengan 74.586.000. Nah, kita masuk ya. PKP, penghasilan kena pajaknya tadi kan udah nih. Kita masukin 74.586.000. Nah, untuk yang pertama tadi kan minimal 50 juta dong untuk lapisan pertama. Jadi kita ambil 74.586.000, kita ambil 50 jutanya dikalikan 5%, hasilnya adalah 2.500.000. Nah, sisanya ya dari 74 juta itu kan 24.586.000. Dia masuk nih ke lapisan kedua dikalikan oleh 15%. Jadi hasilnya adalah 3.687.900. Kita hitung PPh per tahunnya adalah, kita tambah aja nih yang 2.500.000 ditambah 3.687.900 sama dengan 6.187.900. Nah, kalau kita mau ngitung PPh per bulannya, tinggal kita bagi aja dibagi 12. Hasilnya adalah 515.658. Hai, terima kasih untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf juga kalau misalnya masih banyak kata-kata yang kurang atau kata-kata yang salah. Jangan lupa ya di like, comment, subscribe. Sampai ketemu di minggu depan dengan video terbarunya. Bye-bye.